Nama saya Dr. Elvin Gultom. Hari ini saya akan menginformasikan topik tentang bagaimana caranya kita meningkatkan imun sistem atau daya tahan tubuh kita. Penting nggak? Penting. Ya, tadi kalau dilihat kilasan sedikit itu tadi ya, ada COVID-19, ada SARS, SARS-CoV, coronavirus, ada MERS. Ya, mungkin sedikit informasi kenapa sistem imun itu penting karena yang bisa melawan virus itu cuma sistem imun. Kalau yang bisa ngelawan bakteri itu sistem imun plus, ada yang tahu nggak? Plus apa? Antibiotik. Tapi kalau virus itu murni sistem imun kita. Ya, obat-obat antiviral itu sebenarnya efeknya sangat-sangat sedikit sekali. Ya, salah satu virus kayak virus demam berdarah itu sebenarnya kita di treatment hanya untuk menjaga supaya kita cairan tubuhnya oke. Pemulihannya atau proses ngebunuh virusnya itu antibodi kita. Nah, jadi apa yang disebut dengan sistem imun itu sebenarnya adalah sebuah mekanisme tubuh untuk mempertahankan tubuh kita dari bahaya. Kalau patogen tadi tuh, virus, bakteri, jamur, parasit, benda asing, ya, yang masuk ke dalam tubuh. Nah, yang melawan itu adalah sistem imun, sistem mekanisme tubuh kita. Ya, nah sistem daya tahan tubuh kita ini, kalau contohnya dia nggak bagus, maka biasanya orang akan mengalami sakit penyakit. Ya, nah bila patogen atau yang tadi virus, jamur tidak dapat disingkirkan, timbul penyakit, bisa saja kerusakan jaringan, bisa saja menyebabkan kematian. Oke ya, jadi maksudnya adalah sel kita, sel-sel pertahanan tubuh kita tadi apabila ada paparan dari radikal bebas, maka akan terjadi cell destruction. Ya, atau selnya mengalami gangguan fungsi. Sehingga sel-sel pertahanan, bayangkan kalau ini radikal bebas, ya, dan bukan bayangkan, memang hari-hari sekarang manusia modern zaman sekarang, seluruh sel-selnya terpapar miliaran radikal bebas. Ya, termasuk sel-sel pertahanan tubuhnya. Maka sel-sel pertahanan tubuh kita juga bisa terjadi oksidatif stres. Ya, kecuali mungkin ibu-ibu yang sudah mengkonsumsi antioksidan setiap hari. Ya, sudah mengkonsumsi hidrogen setiap hari, mengkonsumsi vitamin C setiap hari, pastinya lebih optimal ya. Nah, perlu diketahui kenapa saya ngejelasin ini membran sel ini. Jadi, radikal bebas ini kan nanti akan ada di dalam sel ini, nyerang-nyerang sel ini ya. Setiap hari, maka diperlukan antioksidan yang mampu dengan mudah menembus dinding sel. Enggak semua antioksidan loh mampu menembus dinding sel. Dan yang paling mudah menembus dinding sel adalah urutan pertama itu juaranya di hidrogen, gas. Ya, yang kedua adalah vitamin C. Gitu. Ya, baru vitamin E dan lain-lain. Artinya adalah kita butuh antioksidan yang dalam jumlah banyak karena di dalam sel kita yang jumlahnya 10 sampai 30 triliun ya pada orang dewasa, itu sekarang sudah terpapar miliaran radikal bebas, kita juga butuh miliaran antioksidan yang untuk bisa masuk penetrasi ke dalam sel dan langsung nemuin radikal bebasnya dan menetralisir. Jadi antioksidan dalam hal ini kita ambil contoh gas hidrogen atau molekul hidrogen ya. Nah itu dia nanti akan bekerja dengan menyumbang elektron. Jadi radikal bebas itu gambarannya seperti ini nih. Ya, inilah radikal bebas. Lihat nih, elektronnya kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau nggak dikasih dilengkapi, dia akan ngambil. Ya, dan dia akan menyebabkan kerusakan. Makanya supaya dia bisa jadi molekul yang stabil, bukan radikal bebas, dia harus disumbang. Nih cara nyumbangnya begini tuh. Antioksidan kan banyak nih elektronnya disumbang 1, celap lengkap. Ya, begitu dia lengkap 2, 4, 6, 8 dia menjadi molekul stabil. Dia bukan lagi jadi radikal bebas. Sehingga dia tidak merusak molekul-molekul lain. Dia tidak menyebabkan kerusakan di dalam sel. Dia tidak menyebabkan kerusakan di inti sel. Orang itu kalau bisa kanker ya, itu karena inti selnya juga sudah mengalami kerusakan sehingga fungsi seluruh selnya ini bisa bermutasi gitu. Ya. Nah, jadi caranya adalah dengan air hidrogeni ya, diproses elektrolisis, H2O ini secara kimia akan dipecah sementara menjadi gas hidrogen dan OH-. Tapi ini hanya beberapa jam saja, setelah itu dia akan hilang.
Nah, di saat dia dielektrolisis dengan teknologi yang canggih, H2O ini akan menghasilkan H+, hidrogen aktif, dan ini H+ atau hidrogen aktif ini yang akan menetralisir dengan memberikan satu elektronnya sehingga radikal bebasnya menjadi molekul yang stabil tuh. Karena kalau dia begini, dia akan menyebabkan kerusakan-kerusakan di sel. Ya, dia akan menyebabkan molekul-molekul atom yang lain menjadi rusak. Ya. Nah, ini ada beberapa jurnal yang saya mau angkat ya. Bedanya jurnal adalah dengan penelitian, sebenarnya di bidang kecantikan sendiri masih pro kontra. Kenapa? Contohnya penggunaan filler atau penggunaan benang. Itu sebenarnya banyak dokter nggak mengakui. Karena kurangnya penelitian, karena kurangnya jurnal. Tetapi ya namanya marketing ya, itu akan tetap dijual dan akan dilakukan ke pasien. Tapi mengenai efektivitas pastinya untuk benang, filler, dan dampaknya dan lain-lain sebenarnya itu penelitian atau jurnal-jurnalnya masih kurang. Makanya ada pro dan kontra. Tapi di saat jurnal atau penelitian itu sudah cukup mengenai sesuatu hal, maka dia tidak akan lagi menimbulkan pro dan kontra di kalangan medical science atau dokter atau profesor gitu, atau peneliti. Ya, nah ini untuk salah satu jurnal gas hidrogen yang saat ini sudah ada sekitar 1000 lebih ya. Nah di tahun 2014 di sini dibilang bahwa hidrogen itu telah diterima dalam tubuh dan hidrogen bereaksi dengan oksidan kuat. Oksidan kuat ini radikal bebas ya. Bereaksi dengan radikal bebas kuat seperti radikal hidroksil. Ini namanya aja. Jadi radikal bebas itu punya nama ya, namanya adalah radikal hidroksil. Ini salah satu nama kimia dari radikal bebas. Jadi dia menunjukkan potensi ya, hidrogen ini menunjukkan potensi untuk penerapan pencegahan dan terapi. Hidrogen memiliki sejumlah keuntungan yang menunjukkan efek luas. Ini yang saya bilang tadi ya, hidrogen dengan cepat berdifusi ke dalam jaringan dan sel. Ya jadi karena molekulnya memang benar-benar kecil ya, jadi hidrogen itu sangat mudah menembus membran sel tadi, dinding-dinding sel. Itu sebenarnya membran sel itu perlindungan sel, nggak gampang masuk ke dalam membran sel itu. Ya. Dan berfungsi sebagai antiinflamasi ini anti radang, anti apoptosis, merangsang metabolisme energi, ya. Ini juga merangsang metabolisme sel ini loh, yang sekarang lagi dicek darah itu loh. Ya, jadi kalau yang metabolisme selnya melambat, ya setelah diberikan hidrogen biasanya nanti kan akan dilihat tuh terjadi peningkatan metabolisme sel. Jadi sel-selnya lebih aktif bergerak. Ini ada kaitannya juga dengan sama orang yang susah kurus. Orang yang susah kurus walaupun makan udah sedikit karena metabolisme selnya lambat. Bayangin nggak kalau 10 triliun selnya itu bergeraknya lambat. Bisa bayangin nggak kalau sel bergeraknya lambat sama bergeraknya cepat, kira-kira butuh makanan yang lebih banyak yang mana? Selnya bergerak lambat sama metabolisme selnya bergerak cepat. Selnya bergerak cepat, mana yang lebih gampang gemuk? Yang lambat. Kalau metabolisme selnya lambat, bergeraknya selnya pelan, maka kebutuhan karbohidrat untuk dipecah jadi tenaganya itu sedikit. Jadinya dia makan sedikit aja gemuk, tapi orang-orang yang sehat itu yang metabolismenya baik, tidak lambat. Nah orang yang metabolismenya baik, jangan kaget kalau ada orang ini kok kalau makan banyak nggak gemuk-gemuk ya, berarti metabolisme dia bagus. Jadi walaupun makan banyak karena selnya aktif, ya terpakai. Gitu ya, oke ya. Nah dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Kalau udah dibilang sama jurnal bahwa molekul hidrogen atau gas hidrogen itu menjaga kekebalan tubuh dan memiliki efek ini, yakin aja udah. Kalau masih katanya Pak RT, jangan dulu. Ya. Ini salah satu lagi jurnal 2019 ya, latest advance in the study of hydrogen molecule against sepsis. Sepsis ini infeksi berat yang bisa bikin mati. Jadi infeksi itu ya kalau dia gizi buruk, daya tahan tubuhnya jelek, itu bisa menyebar ke seluruh tubuh. Virusnya nyebar ke seluruh tubuh, ini kasus jarang ya. Dan itu namanya sepsis. Shock sepsis ini hampir pasti mati nih. Tapi dia ada jurnal bahwa ini bisa bantu, bahkan masalah sepsis sekalipun gitu. Sepsis ini infeksi berat ya. Kutipannya tapi yang berkaitan dengan daya tahan tubuh adalah hidrogen molekul sebagai antioksidan alami dan pemungut selektif radikal bebas.
Ya itu tadi pemungut selektif maksudnya dia akan masuk dalam jumlah banyak karena dia gas, molekulnya kecil, mudah masuk. Dia akan menemukan radikal bebas, dia kasih elektron, elektronnya itu radikal bebasnya dijadikan molekul stabil. Ya itu maksudnya pemungut selektif. Artinya dia akan milih radikal bebas. Ya, untuk mengobati stres oksidatif. Hidrogen molekul memberikan berbagai keuntungan untuk mengobati penyakit karena sifat fisik kimianya yang unik. Sehingga tidak mengganggu metabolisme normal. Makanya kalau ada, dok kok saya habis konsumsi air hidrogen kok saya begini ya, begitu ya. Jurnal bilang nggak ada efek samping, jadi nggak usah khawatir. Kadang-kadang respon dari suatu perubahan ya itu memang beda-beda di setiap orang. Tapi dia tidak ada efek samping kok. Adanya efek baik ke depan ya. Selain itu molekul hidrogen mempromosikan detoksifikasi sel. Ya, penanganan racun. Di saat kita, kenapa sih manusia itu perlu untuk tidur? Tahu nggak? Di saat tidur tuh apa yang terjadi? Proses detoksifikasi sel. Racun-racun yang ada di dalam tubuh diolah. Pada saat kita istirahat itu, makanya jangan salah. Pada saat kita istirahat kebutuhan kita untuk karbohidrat juga tinggi ya. Nah hidrogen ini membantu, jadi saat Anda tidur, detoksifikasi sel Anda maksimal gitu. Ya makanya orang tuh nggak boleh begadang karena proses detoksnya terganggu. Ya meningkatkan hidrasi sel ya, volume cairan di sel dan memperkuat sistem kekebalan tubuh.